Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang Allah muliakan dimanapun berada, bulan ini, bulan Ramadan, adalah bulan yang istimewa bagi kita semua. Bulan ini adalah bulan wisata rohani. Umat Islam melepas belenggu materialisme untuk menghidupkan ruhaninya. Nah, dalam bulan Ramadan ini banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Yang pertama adalah berpuasa, di mana amalan ini adalah amalan yang utama di bulan Ramadan. Jadi pada Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, Allah telah menerangkan beberapa rambu di dalam ayat tersebut. Jadi kita harus mempunyai wawasan mengenai cara berpuasa supaya puasa kita tidak sia-sia. Seperti dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, barang siapa berpuasa kemudian mengetahui rambu-rambu dan memperhatikan apa yang semestinya diperhatikan, maka ia akan menjadi pelebur dosanya. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan pada 17 Ramadan. Jadi Rasulullah SAW sangat menganjurkan kita untuk banyak tilawah dan menghafal Al-Quran di bulan Ramadan ini. Bagaimana cara kita memperbanyak tilawah? Dengan cara memperbanyak tilawah dengan tajwid yang bagus, mentadaburinya dan mengamalkannya. Kemudian yang ketiga, memberi makanan orang berbuka. Nah, seperti hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, maka pahalanya sesuai tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Hadis Tirmizi An-Nasa'i. Kemudian yang keempat, perhatikan kesehatan. Nah, orang yang berpuasa juga kita harus memperhatikan kesehatan kita. Caranya misalnya bersiwak, itu caranya kita menjaga anggota gigi kita, anggota dalam mulut kita, salah satunya gigi kita. Kemudian tidak cemberut, penampilan yang menarik dengan semangat untuk menghadapi hari-hari di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, menjaga keharmonisan keluarga. Walaupun kita dalam meningkatkan ruhiyah kita, tentunya hak-hak keluarga tidak kita abaikan. Bisa saja dengan cara sholat berjamaah, tadarus bersama. Kemudian yang keenam, berdakwah. Contohnya ya, anak-anak ibu semua, anak-anak telah melakukan praktik kultum setelah zuhur misalnya. Itu adalah salah satu cara melatih untuk berdakwah. Ataupun kalaupun kita tidak berani tampil di depan, kita bisa menulis dan membagikannya di media sosial kita. Kemudian yang ketujuh, salat tarawih, di mana salat tarawih ini adalah salat yang hanya kita dapatkan di bulan Ramadan. Kita tidak dapatkan di bulan yang lainnya. Kemudian yang kedelapan, itikaf, di mana itikaf ini kita berdiam diri di dalam masjid dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa taala,
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kesembilan, Lailatul Qadar, di mana malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang spesial, di mana pahalanya itu apabila kita melakukan amal ibadah di malam Lailatul Qadar ini, kita akan mendapatkan pahala seperti kita melakukan amalan 1000 bulan. Dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita doa di malam Lailatul Qadar itu. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, yang selanjutnya umroh. Nah, ibadah umroh ini paling baik juga kita lakukan di bulan Ramadan. Apabila kita mempunyai rezeki yang cukup, maka marilah kita bisa umroh di bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya zakat fitrah, di mana zakat fitrah ini dilakukan di akhir bulan Ramadan. Tujuannya itu untuk mensucikan diri umat Islam yang telah melakukan ibadah puasa dan membantu fakir miskin. Kemudian yang terakhir, memperbanyak taubat, di mana di bulan Ramadan ini kita bulan di mana diterimanya ampunan ya. Jadi kita perbanyaklah taubat di bulan Ramadan ini. Semoga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi di akhir Ramadan kelak, seperti ulat dalam kepompong Ramadan, sehingga di akhir nanti kita bisa menjadi kupu-kupu yang cantik, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.